والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، من هو في الحياة، من هو في المسلمة، اللهم أكرمني بنور الفهم وأخذنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا علما وفهما وهداية وأكرمني بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ولا المصنف رحمه الله رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعني به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاذنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. أكمل التشهد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa teriring tercurahkan kepada junjungan yang mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Amin beserta pengurus muadzin, wabil khusus Habib Fauzi Sekar, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Jamal, para sesepuh, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, seluruh para habaib Habib kami Allah wa jami'il hadirin. Kita masih membahas tentang tasyahud. Tasyahud akhir rukun salat. Ada doa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kali tasyahud akhir, doa tersebut dibaca sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 29 Muharram 6 Hijriah di dalam Sahih. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Kalau kalian tasyahud, bacalah atau mintalah perlindungan kepada Allah terhadap 4 hal. Ini dibaca ketika tasyahud, setelah tasyahud. Setelah tasyahud, at-tahiyat ila akhir, dilanjutkan salawat. Paling afdal salawat Ibrahimiyah. Selesai salawat Ibrahimiyah atau salawat yang pendek yang biasa dibaca, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa tersebut. Nabi mengatakan mintalah 4 perlindungan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab neraka Jahannam. Jahannam nama neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga hukum masing-masing tergantung perbuatan hukumnya makin berat, ya penjaranya beda. Begitu juga di neraka. Neraka Jahannam ada neraka Lauz, ada neraka Jahim, ada banyak, ada 7 sampai 8. Begitu juga surga, ada bertingkat-tingkat. Yang paling tertinggi surga Firdaus.
Imam Muslim. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa di dalam kuburan ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Kalau azab kubur Nabi istilahkan hufratun min hufaril niram, jurang neraka, lubang neraka. Kalau nikmat kubur Nabi istilahkan dengan raudhah min riyadil jannah, taman surga. Itu ada di dalam kubur. Ada azab, ada nikmat. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Syarh Usul menukil satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru imma rawdah min riyadil jannah aw hufratun min hufaril niram." Kuburan itu bisa menjadi taman surga dan juga bisa menjadi lubang atau jurang api neraka. Yang ashabul yamin, yang baik, meninggal husnul khatimah, insyaallah adanya di taman surga. Yang meninggal yang su'ul khatimah, tempatnya lubang atau jurang api neraka yang ada di kuburan. Minta perlindungan yang ketiga, Nabi ajarkan min fitnah. Ada satu riwayat min fitnatil dunya, riwayat yang lain min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah saat meninggal. Kita hidup di dunia, Allah berikan ujian. Ujian di saat menjelang wafat ada ujian. Karena seseorang ketika menjelang wafat, ini syaitan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjerumuskan orang tersebut agar meninggal sulh khatimah. Itu fitnah terbesar menjelang wafat. Fitnah di dalam hidup, kita hidup selalu berada dalam godaan-godaan musuh-musuh kita. Godaan pertama dari syaitan. Sayyidul Walid mengatakan syaitan itu masuk di semua tubuh manusia. Di mata ada. Ketika dia masuk lewat mata, dia gerakkan syahwat di mata untuk melihat yang haram. Dia masuk di kemaluan, dia gerakkan syahwat kemaluan untuk berzina. Dia masuk ke hati, dia gerakkan syahwat di hati untuk ujub, kibir, dengki, hasad. Dia masuk lewat tangan, dia gerakkan syahwat tangan untuk mencuri, mengambil hak orang, dan seterusnya. Itu fitnah. Di surah Al-Nur Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzii biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Itu fitnah. Hidup juga fitnah, mati juga fitnah. Makanya Nabi ajarkan doa ini dibaca paling kurang setiap hari 5 kali, sesuai dengan sunnah Imam. Perintah Nabi sunnah. Dan yang paling akhir itu paling berat. Minta perlindungan yang paling akhir. Yang keempat, daripada fitnah Dajjal. Itu paling berat. Min syarri fitnati al-masih Dajjal. Al-Imam Fairuz Abadi, salah satu ulama ahli bahasa Arab, mengatakan Dajjal itu dari kata Dajjal. Dajjal artinya berdusta, berbohong, menipu, menggoda. Itu semua artinya dari Dajjal. Semuanya maknanya tidak baik.
Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Ini ayat surat Al-An'am ayat 158. Allah Ta'ala berfirman, akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran pencipta Allah. Maksudnya tanda-tanda tersebut tanda-tanda kiamat. Ini kiamat punya 3 tanda. Ada tanda kecil disebut dengan sughra, ada yang pertengahan wusra, dan ada tanda kiamat yang sudah mendekati hari kiamat disebut dengan tanda kiamat kubra, besar. Tanda kiamat yang paling kecil sughra itu dimulai sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kelahiran Rasulullah itu sebagai tanda awal, tanda kiamat yang paling awal. Ada kitab namanya Dakhaikul Ahbar, itu menyebutkan sebelum Nabi lahir, malaikat yang ditugaskan beliau sangkakala Israfil, malaikatnya namanya Israfil. Sebelum Nabi lahir itu sangkakalanya masih belum diletakkan di mulut. Di saat Nabi lahir, saat itu juga Allah perintahkan sangkakala itu sudah diletakkan di mulut. Jadi tinggal satu perintah saja, tiuplah, maka selesai, hancur sudah. Makanya awal lahirnya Nabi itu tanda pertama hari kiamat. Nah, di ayat tersebut juga Allah Ta'ala berfirman bahwa apabila telah datang tanda-tanda hari kiamat dari Sang Pencipta Allah, la yanfa'u nafsan imanuha. Saat itu orang beriman sudah tidak ada manfaat, terlambat. Jika sudah muncul tanda-tanda kiamat besar, keimanan seseorang itu tidak lagi bermanfaat. Lam takun amanat min qabl. Kalau sebelumnya dia tidak beriman, tapi kalau dari awal dia beriman, tahu hari kiamat atau tanda kiamat besar terjadi, ya dia selamat. Dan usaha dia untuk beriman sia-sia. Ini ayat ada di surat Al-An'am ayat 158. Nanti kalau dibaca tafsirannya, ada tafsir Baghawi. Imam Baghawi ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau menukil hadis dari Abu Hazim. Abu Hazim mendapatkan hadis ini yang sanadnya tersambung kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Ad-dajjal wad-dabbah wa dhulu syams min maghribiha." 3 hal apabila telah keluar. 3 hal apabila telah keluar. Keimanan seseorang pada waktu itu tidak lagi bermanfaat. Taubatnya juga tidak akan diterima kalau itu terlambat. 3 hal itu adalah yang pertama munculnya Dajjal, yang kedua ad-dabbah, satu hewan melata yang muncul di menjelang hari kiamat. Dia menstempel orang beriman orang kafir. Dan yang ketiga terbitnya matahari dari barat.
doa yang Nabi ajarkan paling kurang kita baca setiap hari 5 kali. Kalau bukan hal yang besar tidak mungkin dibaca hingga 5 kali saya mengikuti dengan tasyahud. Karena di situ ada Dajjal. Fitnah Dajjal, ini kata fitnah. Kalau merujuk dalam ayat-ayat suci Al-Quran, itu memiliki banyak sekali arti. Sehingga ulama selevel Imam Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam Taj al-Arus mengatakan maknanya bisa ratusan. Fitnah itu maknanya bisa ratusan. Nah, di antara makna fitnah adalah imtihan, ujian. Jadi kalau ada kata fitnah, maknanya ujian, imtihan. Ulama-ulama terdahulu ketika menulis kitab tentang al-fitan, bentuk jamak dari fitnah, seperti Imam Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, di dalam Sahih Bukhari, di situ membuat satu bab namanya babul fitan. Ternyata ketika dibaca hadis-hadis tersebut di dalam bab itu kebanyakan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, asyraqus sa'ah. Muncul juga ulama secara khusus menulis kitab yang cukup tebal berjudul Kitabul Fitan, namanya Imam Nu'aym bin Muhammad Al-Maruzi. Ada juga mufti kota Makkah dan Madinah di masa lampau, Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, menulis kitab Fitnatul Wahhabiyah. Ada juga Syekh Barzanji menulis kitab Al-Isa'ah bi Ashrafis Sa'ah. Ternyata kesimpulannya ketika ulama membahas tentang bab fitan, ketika kita membaca ternyata pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Dan semuanya itu sifatnya apa? Ujian bagi umat manusia, yang lebih khusus kepada umat Islam. Itu tentang lafaz fitnah. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal? Ternyata dilacak, Nabi sudah menjawab. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ma ma'na khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Fi riwayat ukhra amrun akbar min fitnatid Dajjal. Tidak ada setelah diciptakannya Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat
Isinya tentang hari kebangkitan. Karena di dalam surat Al-Kahf pertama ada cerita Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang mereka ditidurkan oleh Allah kurang lebih 300 tahun lebih. Setelah itu dibangkitkan kembali. Ini adalah simulasi hari kebangkitan. Kita semua suatu saat akan sama seperti itu. Dengan mudah Allah bangkitkan yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali. Kalau pakai rasional, harusnya mereka pemuda-pemuda itu yang tidur sudah mati karena tidak makan, tidak minum sampai 300 tahun lebih. Tapi mereka baru seakan-akan baru tidur 1 hari, ada yang setengah hari. Begitulah orang-orang yang dalam kubur ketika dibangkitkan, mereka ada yang merasa saya baru tidur tadi, sudah bangkit. Itu orang baik. Kata tadi yang pengantin baru, orang yang baik itu di dalam kubur seperti pengantin yang baru nikah di malam pertama tahu-tahu sudah mati. Akan tetapi orang-orang yang naudzubillah min diadab di dalam kuburannya, waktu diperpanjang oleh Allah hingga dia tidak kuat di dalam kuburnya diadab, dia meminta ya Allah adkhilni ila nar, segera masukkan saya ke dalam neraka, saya tidak kuat di dalam kubur. Padahal dalam neraka lebih parah daripada ada kubur. Ini bukan menakut-nakuti ya. Dan memang kita disuruh oleh Allah memberikan kabar basyir wa nadhir. Ada kabar baik, ada juga peringatan. Itu fitnah semuanya. Kemudian di surat Al-Kahf ada juga kisah Zulkarnain dengan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat besar. Ada ulama tafsir mengatakan Ya'juj Ma'juj satu makhluk, bukan jenis manusia. Ada sekelompok ulama berpendapat Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia. Makanya dalam tafsir Nawawi mengatakan bangsa Mongol yang dimaksud Ya'juj Ma'juj. Dinding penghalang yang menghalangi Ya'juj Ma'juj adalah tembok Cina. Itu dalam tafsir Nawawi. Ya'juj Ma'juj sudah keluar, itu bangsa Mongol. Belakangan ditemukan di tembok Cina itu untuk didapatkan ada batu tulisan Arab. Ternyata dilacak artinya itu adalah batu nisan makam Nabi Dzulkifli. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ya'juj Ma'juj akan keluar di akhir zaman. Makanya di surat Al-Kahf diceritakan itu dengan Zulkarnain. Punya kaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Bahkan pada hari kiamat besar. Kemudian ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini juga punya kaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, sebab keyakinan sebagian ulama bahwa Dajjal itu dilahirkan di masa Nabi Musa. Dan sebagian ulama meyakini Nabi Khidir sampai saat ini masih hidup. Sebagian mengatakan sudah meninggal, sebagian ulama mengatakan masih hidup. Salah satu ulama Indonesia yang jadi imam besar di Makkah, jadi imam besar di Makkah di masa lalu, namanya Syekh Mahfud At-Tirmidzi, bahkan menulis kitab khusus tentang Nabi Khidir berjudul Binayatul Muftakir bima yata'allam bi Sayyidina Khidir. Dia mengatakan di situ bahwa nanti Nabi Khidir ditetapkan ajalnya itu meninggal dibunuh oleh Dajjal. Berarti punya korelasi kisah-kisah di surat Al-Kahf tentang tanda-tanda hari kiamat besar. Oleh sebab itulah ketika membaca surat Al-Kahf terjadi fitnah tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu fitnah Dajjal. Itu korelasi antara surat Al-Kahf dengan Dajjal. Nabi juga menganjurkan kepada kita membaca surat Al-Kahf di malam Jumat sunnah atau di hari Jumat. Ada riwayat diriwayatkan
fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal ini juga dipresentasikan oleh ulama. Ada yang mengatakan Dajjal satu sosok makhluk yang bermata satu, yang berlabelkan tulisan kafir di jidatnya, dan diberikan kelebihan yang luar biasa, disebut dengan istidraj, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menunjukkan surga dan neraka, bisa berpindah tempat dalam waktu sesaat, bisa menurunkan hujan, bisa membuat musim menjadi kemarau, bisa menurunkan makanan dari langit. Pokoknya hal-hal yang luar biasa. Makanya kalau orang beragama belajar hanya mencari hal-hal yang luar biasa, ini mudah dibodoh oleh Dajjal. Dajjal punya kelebihan luar biasa. Agama bukan diri dari hal itu. Ada satu orang syekh, dia punya murid, belajar kepada syekh tersebut. Niatnya ingin melihat keramat dari gurunya, karena dia ingin mencari guru yang punya keramat. Itu juga ada orang, oh kalau guru yang keramat di fulan, kamu belajar sebenarnya, itu terkenal punya keramat. Jadi niatnya belajar mencari guru yang punya keramat. Padahal Dajjal punya istidraj yang dahsyat juga, seperti keramat, khawarikul ada, hal yang luar biasa. Maka murid tersebut belajar kepada sang guru, belajar bertahun-tahun, gak pernah sang guru punya keramat. Akhirnya dia sudah mengundurkan diri, bukan guru yang benar, tidak punya keramat. Akhirnya dia bilang, maaf ya syekh, saya mengundurkan diri, mau berhenti belajar. Kata syekh, kenapa? Mohon maaf, saya sebenarnya belajar ingin cari guru yang punya keramat, tapi bertahun-tahun saya belajar sama antum, gak pernah satu pun saya lihat keramat. Jadi saya mau mengundurkan diri. Maka sang syekh ini tersebut, dia mengatakan di awal lagi, wahai anakku, kamu pernah lihat saya bermaksiat tidak? Selama kau belajar sama saya, tidak pernah. Taat, tidak pernah maksiat. Kamu pernah melihat saya meninggalkan sholat lima waktu? Tidak pernah. Bahkan engkau menjaga sholat selalu paling awal, menjadi imam. Kau pernah melihat saya tinggalkan sholat berjamaah? Enggak, kamu sholat lima waktu selalu berjamaah. Kamu pernah lihat saya tinggalkan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan? Tidak pernah. Kata syekh, wahai anakku, ini keramat ini lebih hebat daripada keramat terbang yang berus ini. Keramat inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kita mengingkari keramat para ulama, memang betul itu ada. Tapi kan ini bisa dikamuflase juga dengan sihir, dengan ilmu-ilmu jin, dengan istidraj Dajjal, ini bisa. Jadi bukan di situ menjadi patokan. Di mana seseorang bisa istiqomah memegang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai dia meninggal dunia, itulah lebih afdal dari 1000 keramat para wali. Al-istiqomah khairun alfi karamah. Istiqomah lebih hebat dari 1000 keramat para wali. Jadi ada Dajjal dimaknai satu sosok makhluk, satu bermata satu, tulisan kafir. Dia adalah sebagian manusia, sebagian setan. Lahir di masa Nabi Musa. Itu ada pendapat para ulama demikian. Ada yang mengatakan dia itu sejenis manusia, bukan bangsa jin, bukan makhluk yang lain, tidak manusia, tapi orangnya memang manusia ini, manusia yang memang sudah diistidrajkan oleh Allah. Ada Ibnu Sayyad di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi katakan, "Wa Dajjal." Orang Yahudi. Ada orang Yahudi Dajjal, Ibnu Sayyad. Ada pendapat lainnya bahwa Dajjal itu bukan orang, tapi sistem dunia yang ingin menguasai dunia dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang punya hubungan dengan ajaran-ajaran syaitan. Ada yang berpendapat begitu.
Ternyata di zaman kita sudah mulai lebih maknanya Zionis. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim kami katakan yatba'ud dajjal min yahudi Asbahan 70.000 dari Yahudi Asbahan. Mereka adalah pengikut setia Dajjal. Sekarang yang ada di Israel itu bukan orang asli sana. Kebanyakan dari luar, dari Asbahan. Subhanallah, Nabi sudah bersabda 1000 tahun yang lalu. Sekarang sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Nah, bisa jadi Dajjal presiden yang sekarang udah jauh. Bagaimana sangat kejam membantai anak-anak kaum perempuan sudah hampir berapa tahun belakang. Lebih jahat lagi kaum muslimin yang punya kemampuan seperti presidennya, pejabatnya, mereka diam. Itu lebih kejam. Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya tidak takut adanya orang jahat. Sayyidina Ali tidak takut, apa hukumnya begitu. Manusia setiap masa harus ada kelompok yang jahat. Dan itu saya tidak takut. Bahkan di masa Nabi Adam, seorang nabi melahirkan anak kembar yang satu baik, yang satu jahat. Qabil. Di masa Nabi Ibrahim ada raja yang kejam, Namrud. Di masa Nabi Musa ada Fir'aun. Di masa Nabi Isa ada Herodes. Jadi setiap masa ada yang kejam, ada yang baik, ada yang kejam, ada yang jahat. Saya tidak takut itu kata Sayyidina Ali. Itu memang sudah hukum. Tapi yang saya takutkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah ketika kejahatan itu dilakukan di hadapan orang-orang baik, orang-orang baik mereka diam. Itu yang beliau takutkan. Dan ini akan dituntut. Ya, orang-orang yang terzalim di Palestina kemudian yang dihisab pertama itu yang punya jabatan paling tinggi. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Lau sakatat, seandainya syahlatun anak kambing terpeleset ala sa'il Efrat di sungai Efrat sebab jalanan rusak." Waktu itu beliau menjadi khalifah dan kekuasaan Islam sampai ke situ di Irak. Tapi beliau tinggalnya di Madinah sebagai khalifah. Kata beliau, seandainya seekor anak kambing terpeleset di pinggiran sungai Efrat sebab jalanan rusak, la khusyitu an us'al anhu. Saya sebagai pemimpin takut nanti ditanya oleh Allah akan itu. Itu konsekuensi sebagai seorang pemimpin.
embargo, dihancurkan. Dia nggak takut ditanya apa dia kiamat. Inna arsalna ilaika rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aun rasulan fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah Ta'ala berfirman, kami telah mengutus kepada kalian, kepada kamu seorang rasul menjadi saksi. Jadi setelah umat Islam ini yang terzolimi, nanti mereka menjadi saksi yang diseret awalnya pemimpin-pemimpin Islam. Kita masyarakat insya Allah tidak. Yang penting kita juga hatinya ingin ikut serta membantu, tapi tidak ada daya. Sudah ada seruan boikot, masih saja tulis. Ini khawatir juga di sana. Kamu jihad hanya apa? Jihad melawan selera makan, selera untuk belanja. Itu kamu tidak mampu. Terus nanti kalau diminta nyawa gimana? Harus ada rasa empati, rasa belas kasih, rasa ikut menderita, mendoakan. Yang menyumbangkan, pernah menyumbangkan, disumbangkan hartanya dan seterusnya. Insya Allah dengan seperti ini kita tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini demi Allah akan dihisab bersama. Ini yang jadi presiden dunia sekarang ini, negara-negara Islam, negara-negara Arab, negara-negara Islam ada. Mereka akan menyesal di yaumul qiyamah. Nabi sudah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari bahwa ketika kau meminta jabatan, aku tidak kasih kepadamu, kata Nabi. Bukan karena aku tidak suka, tapi aku sayang sama kamu karena jabatan itu hasratul yaumil qiyamah, satu penyesalan yang sangat dahsyat di hari kiamat. Saya tidak mau kamu menyesal. Kenapa? Karena nanti yang dihisab pertama yang mereka. Ada yang hanya sekedar apa? Mengecam. Sampai nanti orang Palestina habis semua, dia masih mengecam. Ada yang retorika seakan-akan berdua pada Allah. Ada beberapa negara yang secara terang-terangan membela. Misalnya Yaman. Sekarang dikirim orang untuk membenci Yaman, tapi yang membela Palestina, Yaman, negara miskin. Ini saya luruskan fitnah-fitnah mengatakan bahwa Yaman negara miskin. Kata siapa yang negara miskin? Tetangga Yaman itu Oman. Yaman punya tetangga. Sama Jakarta. Lu pernah ziarah, kalau pernah ke makam kuburan Nabi Hud alaihissalam. Itu berbatasan dengan Oman. Oman negara kaya. Padahal hasil minyak tidak sehebat Yaman. Yaman itu punya minyak yang cadangannya besar. Itu mereka tahu dengan satelitnya. Yaman punya gunung emas, tapi kok bisa miskin? Oman gak sebanding, hanya letak geografinya tidak sebesar Yaman. Hasil minyak tidak sekaya Yaman, tapi kok bisa Oman kaya, Yaman miskin? Kok bisa Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, ada apa di sini? Dengan Yaman kaya. Ya karena apa? Karena Yaman tidak mau tunduk kepada Barat yang jahat. Ini yang tunduk-tunduk dijadikan boneka, kemudian dikasih investasi di tempat mereka, dikayakan mereka. Jadi Yaman itu bukan negara miskin, tapi negara yang dimiskinkan oleh Zionis dan kolega-koleganya. Antum belajar sejarah masa lampau. Ada dulu raja namanya Musa. Siapa yang di Afrika? Itu termasuk orang kaya sedunia sampai saat ini. Belum ada orang sekaya ini. Seorang raja Muslim dari Mali, negaranya namanya Mali. Dia punya gunung emas. Datang di Mesir, dia sumbangkan berton-ton emas terjadi inflasi Mesir. Semua yang dia beli berton-ton emas dia gunakan untuk menyumbang negara-negara Islam di masa itu. Namanya Malik Musa. Ternyata waktu berjalan Prancis melihat kekayaan dunia itu emas. Datang ke sana awalnya datang baik-baik,
dan daulah-daulah lainnya, itu pasti sebabnya ada pengkhianat, dan itu yang terjadi. Akhirnya raja dibunuh, Raja Malik bin Musa dibunuh, hartanya diambil, kemudian harta yang banyak. Afrika itu kaya dengan emas, tambang, dan berbagai macam hasil bumi. Diambil, dikayakan negeri mereka. Prancis yang kaya, Afrika dimiskinkan. Sampai saat ini kita mendengar bahwa negara miskin itu Afrika. Tidak miskin mereka, mereka kaya tapi dimiskinkan oleh mereka-mereka ini yang mengaku hak asasi manusia, cinta hewan, bohong semuanya, bullshit. Ada satu tokoh kemarin meninggal, mati, wafat. Kata tokoh perdamaian dunia, belum bisa lagi disebut tokoh perdamaian dunia kalau masih sampai saat ini orang Palestina dibunuh, bayi-bayi masih dibantai. Gak pantas kita bilang. Jadi memang kita harus kritis melihat berita. Sekarang di Suriah, ini juga termasuk mereka kan yang mengkudeta Bashar Assad. Ya kan itu Bashar Assad punya rapor merah, tapi punya juga nilai yang bagus. Orang yang tidak ada kompromi dengan Zionis, dengan sekutu, dengan Amerika, dengan Barat. Nah, dia mengirim di forum PBB, ada rekamannya sampai sekarang. Dia mengatakan, saya akan mengirim senjata ke Palestina agar warga Palestina dan pejuang-pejuang yang bisa memerdekakan Palestina. Saya akan kirim senjata. Rapor merahnya ada, betul. Ini kudeta, ayahnya kudeta Presiden Hashim waktu itu. Banyak orang juga dibantu waktu itu. Tapi pemberontak yang ada saat ini mengambil pemerintahan, ternyata makin ke belakang, makin terlihat jelas arahnya kemana. Nah itu yang terjadi di masa kita, di masa kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari fitnah. Tugas kita taat sama Allah, nggak usah takut dengan apapun. Toh kita juga akan meninggal dalam keadaan apapun. Mau dalam keadaan perang bisa meninggal, dalam keadaan tidak perang kita akan meninggal juga. Yang kita takut bukan meninggalnya